Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Bagus, semuanya sehat. Dalam keadaan sehat berarti kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ambil posisi untuk berdoa yang baik. Pimpin doa kita kali ini yang memimpin adalah Putra. Silakan, Nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Untuk bangkitkan semangat, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu ya. Oke, kita berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Kita bernyanyi lagu wajib nasional. Siap badannya? Lihat papan tulis. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, coba perhatikan ke depan. Masih ingat tepuk PPK? Oke, coba kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan ambil posisinya yang nyaman. Sekarang Kita mengingat kembali pelajaran yang lalu. Kita belajar tentang apa ya? Tentang ASEAN. Iya, bagus. Tentang ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Bagus semuanya. Ingat, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Ada berapa anggota yang ada di ASEAN? Iya, ada 10 negara ASEAN dengan 5 negara pendiri, ya kan? 5 negara pendirinya itu ada Singapura, Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand. Oke, saya sering mengingkatnya. Iya, si Vila main Thai. Iya, Singapura, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Mereka ini pendiri organisasi ASEAN. Dan kemudian disusul dengan 5 negara lainnya. Brunei Darussalam, Laos,
Myanmar. Myanmar ya kan? Oke, pas ada 10 negara ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Berarti 10 negara ini berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, bagus semuanya masih mengingat materi sebelumnya mengenai ASEAN. Baik, hari ini kita mau belajar tentang kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. 10 negara tadi ini kerjasama, melakukan kerjasama dari bidang politik ada, dari ekonomi, dari pendidikan, sosial budaya, keamanan, ya kan? Semuanya itu melakukan kerjasama. Supaya apa? Mengapa kita melakukan kerjasama? Kenapa harus bekerja sama? Agar lebih baik, mencapai tujuan bersama. Kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan negara Indonesia supaya lebih maju, ya kan? Supaya berkembang, itu dia. Oke, bagus. Hari ini kita mau belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Oke, kalau kamu mendengar kata ekonomi, apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ingat? Uang, ya kan? Kalau dengar kata ekonomi berarti berhubungan dengan uang, pendapatan. Indonesia butuh uang tidak? Butuh. Bahkan kita, orang tua kita juga butuh uang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, kebutuhan untuk makan, untuk minum, sekolah, ya kan? Jajan. Kemudian hari ini juga kita akan belajar tentang teks formulir. Pernah melihat ataupun menulis formulir? Kemarin saya berikan formulir kan? Di awal pertemuan kita, tahun ajaran baru, saya berikan kamu formulir yang berisikan identitas kamu. Ada saya kasih kan? Ada. Saya berikan kemarin sama kamu. Itu termasuk contoh formulir. Ada data yang harus kamu isi. Oke, nanti kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kamu mampu memahami apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi. Kemudian, kamu mengetahui apa saja bentuk teks formulir. Apa fungsinya, apa perbedaannya. Karena teks formulir ini ada banyak ya nak. Ada formulir pendaftaran SD kemarin, ada kan? Ada. Kemudian nanti kamu masuk SMP. Nanti ada formulir pendaftaran SMP yang akan kamu tulis, yang akan kamu isi. Nanti dekat juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selain itu pernah mengikuti lomba? Pernah. Pernah mengisi identitas untuk mengikuti lomba? Pernah kan? Formulir ya kan? Misalnya lomba apa yang pernah kamu ikuti? GONI, lomba 17 Agustus. Ada formulirnya. Nama, ya kan? Kemudian alamat. Iya, oke. Nanti kita pelajari itu ya, apa fungsi teks formulir dan apa saja jenis teks formulir. Sekarang Ibu ada sebuah video tentang olahraga, pertandingan olahraga. Coba diperhatikan ya. Oke.
Oke. Tadi yang kamu tonton merupakan pertandingan? Oke, pertandingan? Iya, pertandingan bola voli antara negara. Negara mana itu? Indonesia melawan Filipina. Kapan itu diselenggarakan? Tahun 2021 itu diselenggarakan namanya dengan SEA Games. So, pernah kan? Pernah dengar kan? Nah, SEA Games itu apa? Pesta olahraga, pesta perlombaan olahraga oleh negara ASEAN. Negara ASEAN ini melakukan pertandingan olahraga. Jadi mereka bertanding olahraganya ada bola voli, ada badminton, ada pencak silat, ada wushu, ada apa lagi nak? Yang pernah kamu tahu? Futsal atau bola kaki ya. Nah, kemudian biliar tadi ada kan? Oke, ada kerjasama itu merupakan bentuk nyata. Ya kan Alvaris? Nyata kamu lihat. Oh, dengan adanya SEA Games berarti ada hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Ada Indonesia di dalam kan ikut bertanding kan? Berarti ada hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Oke, sekarang Ibu ada teks bacaan. Silahkan dibaca, Nak. Lala. Pesta olahraga di kawasan ASEAN dinamakan dengan SEA Games. SEA Games Southeast Asian SEA Games adalah olimpiade olahraga yang diikuti oleh 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Iya, bagus. Terima kasih ya. Oke, SEA Games adalah pesta olahraga yang dilaksanakan oleh 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang lihat, perhatikan gambar. Pernah lihat? Pernah? Apa namanya? Roka-roka. Pernah makan? Dia bentuknya? Dalamnya kosong kan? Bopong kan? Rasanya? Manis. Coklat, karena coklat. Pernah kamu makan? Pernah. Di mana kamu makan? Di rumah masing-masing. Nah, dapat dari mana, Nak? Beli di mana? Alfamart. Di mana? Kalau dapat dari oleh-oleh. Kemudian dapat dari mana ini, Nak? Atau ada yang beli sendiri? Beli di mana? Di pinggir jalan ada warung, di warung-warung. Oke, ada warung-warung. Itu masih dibelinya di Indonesia kan? Oke, ini coklat roka-roka. Kamu pernah memakannya di rumah. Ada yang dapat dari oleh-oleh, kemudian ada yang dapat dibeli langsung dari warung-warung ataupun minimarket yang ada di dekat rumah. Ini kamu beli di Indonesia ya, bagi yang beli langsung. Nah, tahukah kamu kalau kamu perhatikan coklat roka-roka ini dalam bungkusnya ada made in-nya. Made in artinya buatan oleh. Oke, kalau kamu perhatikan di gambar, kemudian nanti kamu perhatikan juga di roka-roka, ada di sini dibuat made in Johor, Malaysia. Artinya buatan negara Malaysia. Buatan negara Malaysia, tapi kamu belinya di mana? Di Malaysia? Enggak kan? Di warung-warung dekat rumahmu di Indonesia ya kan? Lah, bagaimana caranya bisa sampai ke Indonesia? Dikirim ya kan? Ada proses pengiriman ya kan? Dari Malaysia ke Indonesia. Nah, itu namanya kegiatan ekspor impor. Oke. Itu dari Malaysia ada di Indonesia. Namanya kegiatan impor. Negara produk luar negeri masuk ke dalam Indonesia itu dinamakan dengan impor. Ini termasuk barang impor. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya. Mengenai tentang ekspor. Oke, kita lihat. Coba kita baca dulu ya. Silakan baca kuat dulu Iza. Saat ini PT Mayora Indah Tbk Group sudah mengekspor produk dengan merek Indonesia ke lebih dari 100 negara, di antaranya ke Amerika Serikat, Rusia, Timur Tengah, RRT, Filipina, negara ASEAN lainnya, bahkan sampai ke Irak, Palestina, dan
merek Mayora. Mayora seperti Torabika, Kopiko, Beng Beng tidak hanya berhasil diekspor, tetapi juga mampu menjadi pemimpin pasar di mancanegara. Oke, baik, terima kasih Iza. Kalau tadi kamu temukan barang-barang luar negeri di Indonesia, itu dinamakan dengan kegiatan impor. Nah, kamu juga harus tahu bahwa barang-barang buatan Indonesia diekspor ke luar negeri. Contohnya ini, ketiga jajanan ini. Pernah makan kan? Pernah makan bembeng? Pernah makan permen Kopiko dan minum kopi Torabika? Pernah. Ternyata tiga jajanan ini contoh buatan Indonesia yang laris di negara lain. Contohnya di negara Filipina yang termasuk negara Asia Tenggara. Oke, ini diekspor ke sana bahkan jadi pemimpin pasar di negara, dan ini bukti nyata benar-benar terjadi. Oke, ini kegiatan apa tadi namanya ini, Nak? Ekspor. Kegiatan ekspor berarti kegiatan mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, sekarang coba kamu perhatikan pulpen kamu ada buatan oleh suatu negara. Oke, kelompok 1 dulu. Coba, adakah pulpennya buatan dari negara lain, bukan Indonesia? Korea, buatan dari Korea. Pulpen si Kalisa, made in Korea. Kelompok 2, ada tidak tulisan made in? Tulisannya made in. Made in itu artinya bacanya made in, yang artinya buatan dari. Kelompok 2 ada? Pulpen kamu? Ini Gribble dari Jerman. Oke, Gribble produk dari Jerman. Ya, Vietnam. Oke, kelompok 3 ada pulpen dari Vietnam. Bagus. Kelompok 4? Kelompok 4? Mana made in Korea? Mana, Nak? Iya, ini made in Korea, Korea standar. Oke, sekarang kelompok 4 ada made in apa tadi, Nak? Korea. Pulpennya dari Korea. Ini dari Kecil ini, Pak. mana Cinanya? Ini, Bu. Kecil ini. Oh iya, pulpen kelompok 5 dari Cina. Kelompok 6. Dari Jawa. Ini made in Indonesia. Semuanya Indonesia. Ini Indonesia, Bu. Kami cinta tanah air. Oke, ada made in Indonesia, bagus. Dari 6 kelompok ini, kelompok manakah yang memiliki pulpen buatan negara, salah satu negara ASEAN? Kelompok 3, kemudian kelompok 6. Oke, bagus. Vietnam dan Indonesia. Nah, bukti nyata kalau kamu menerima produk dari luar negeri, ada kerjasama yang dilakukan. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD kepada kamu. Kamu sudah menonton video tentang SEA Games, kemudian kamu sudah paham apa itu kegiatan ekspor impor. Kamu jawab pertanyaannya nomor 1 sampai 3. Kemudian saya akan bagikan juga bahan ajar ke setiap kelompok. Boleh kamu lihat jawabannya boleh kamu mencari informasinya dari bahan ajar yang saya bagikan. Oke, ini saya bagikan ya. Oke, saya akan bagi kamu ke dalam 6 kelompok belajar. 6 kelompok belajar. Kelompok 1 itu Indonesia, kelompok 2 itu Malaysia, kelompok 3 Singapura, kelompok 4 Vietnam, kelompok 5 Myanmar, kelompok 6 Laos. Oke, ingat semua nama kelompoknya? Silakan dikerjakan LKPD-nya, ditulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggotanya masing-masing. Jangan kayak gitu duduknya.
Sudah ditulis nama kelompoknya? Ini pulpen buatan Vietnam. Kamu bisa memiliki ini ya kan, karena ini barang impor yang dikirim dari Vietnam. Nah, kamu bisa memiliki ini berarti kebutuhan kamu terpenuhi kan? Kamu memiliki pulpen. Berarti dengan adanya kegiatan ekspor impor, dengan adanya kegiatan ekspor impor, kebutuhanmu terpenuhi. Di SEA Games-nya Indonesia lawan Filipina, apa tujuannya? Mempererat persahabatan antara Filipina Indonesia ataupun dengan negara lain ya kan, itu mempererat persahabatan, membina kekeluargaan, kerukunan. Nah, dari ekspor impor, pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri, apa tujuan kegiatan SEA Games, kegiatan ekspor impor itu? Ini pulpen dari Korea. Karena adalah produk ini makanya si Aulia Nanda Novitasari punya pulpen cair. Oke? Berarti kebutuhannya terpenuhi. Berarti kegiatan ekspor impor itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya kan? Nah. Selanjutnya perhatikan nomor 2. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? SEA Games tadi, pertandingan tadi. Pertandingan SEA Games itu bisa dilakukan di Indonesia. Berarti Indonesia perannya apa? Menyediakan fasilitas, menjadi tuan rumah. Lapangan disediakan, bolanya disiapkan. Kalau dia pesta olahraga tentang bola voli ataupun bola basket gitu dia. Kemudian apa peran yang lain dalam kerjasama tersebut? Dari ekspor impor. Indonesia semakin termotivasi, perannya menciptakan suatu barang teknologi yang lebih baik. Peran Indonesia membuat produk yang lebih baik, menciptakan teknologi yang lebih baik, sehingga mampu bersaing ke luar negeri. Nah, apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Jelas iya. Ketika kita mengirimkan barang ke luar negeri, kita jual, kita menerima uang. Nah, uang itu pendapatan, berarti pendapatan Indonesia bertambah. Itu dia. Kalau SEA Games bagaimana? Pertandingannya di Indonesia, apa keuntungannya dari segi ekonomi? Orang luar negeri datang ke Indonesia. Tiket pesawatnya dibayar ke Indonesia, uang kan? Kemudian makan mereka di Indonesia, uang. Minum mereka, wisata mereka ke pantai-pantai ataupun ke gunung-gunung, ya kan? Mereka membayar ke Indonesia, berarti pendapatan Indonesia bertambah, Indonesia semakin berkembang. Itu dia, paham ya? Itu garis besarnya. Oke, baik, kamu sudah menyelesaikan LKPD mengenai kegiatan SEA Games dan kegiatan ekspor impor. Baik, sekarang coba perhatikan di depan. Ada contoh teks formulir. Sebelumnya kamu pernah melihat teks formulir? Pernah. Pernah kamu mengisi formulir? Oke, saya tanya dulu, kelompok 1 formulir apa yang pernah kamu isi? Lomba. Iya, formulir tentang perlombaan apa itu, Nak? Oke, perlombaan 17 Agustus. Kelompok 2 pernah mengisi formulir? Pernah. Formulir apa yang diisi? Lomba. Lomba apa, Nak? Lomba? Lomba makan kerupuk. Pernah mengisi identitasnya? Oke, bagus. Kelompok 3 pernah mengisi formulir? Formulir apa, Nak? Perlombaan. Pendaftaran sekolah. Oke, bagus. Formulir pendaftaran sekolah. Kelompok 4 pernah mengisi formulir? Pernah. Formulir apa yang pernah diisi? Perlombaan 17 Agustus ya? Pernah ya? Oke, bagus. Kelompok 5 pernah mengisi formulir? Formulir apa? Kalau mau berobat ya? Oke, mau berobat mengisi formulir dulu ya. Formulir pendaftaran ya kan? Formulir pendaftarannya. Oke, bagus kelompok 5. Pada bahan ajar sudah ada teks bacaan yang berjudul pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Oke, saya mau dengar dulu suara dari Rizky Ansu. Coba baca dulu teks bacaannya. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pertama
oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peran ASEAN. Pokoknya dibawa pulang. Waktu dia suruh dibawa pulang. Nah, dibawa balik nih. Dia terkesan dengan berbagai kawasan khas. Memang ini Dari teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang sudah kamu baca, kegiatan apa yang paling menarik sama kamu ketika mengikuti pameran budaya ASEAN? Kegiatan perlombaan, ya kan? Kamu pasti tertarik mengikuti lomba kan? Ya kan? Tertarik mau mengikuti lomba kan? Misalnya ada kegiatan lomba menari antar negara ASEAN. Apakah kamu ingin mengikutinya? Mau ya? Oke. Ketika kamu ingin mengikuti perlombaan, bukan hanya asal kamu, oke saya mau ikut lomba, oke langsung lomba. Ada tahapan-tahapannya kan? Apa tahapannya? Iya, isi formulir. Isi formulir dulu. Kalau sudah disetujui, barulah berlatih, ya kan? Ada formulir yang harus kamu isi sebelum mengikuti perlombaan. Formulir pendaftaran ekstrakurikuler dan pendaftaran lomba cermat ASEAN. Formulir yang pertama atau formulir A atau formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja bagian-bagian ataupun komponen yang terdapat pada formulir tersebut? Yang pertama ada nama lengkap. Yang kedua, yang ketiga, 4. Oke, kemudian poin yang kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Ada pilihannya, ada 2 pilihan diberikan. Pilihan pertama, kemudian pilihan kedua. Disinilah boleh kamu tulis lomba apa yang kamu, ekskul apa yang akan kamu ikuti. Komponennya ada apa ini nak? Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ini formulir A. Sekarang kita perhatikan formulir B. Komponennya ada nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, kemudian nomor telepon rumah, diikuti. Kemudian ada tanda tangan dan nama lengkap. Oke, menurut kamu perhatikan. Dari judulnya, formulir A dan formulir B. Apa tujuan dari formulir A? Tujuan kamu harus mengisi formulir A. Dilihat dari komponennya. Oke, coba Iza. Kurikuler. Iya, tujuannya apa? Kenapa kamu harus mengisi identitasnya ini? Mengapa kamu harus mengisi nama lengkapmu, umurmu, kemudian pilihan 1, pilihan 2? Supaya tahu identitas kita, apa yang mau diikuti, ekskul apa yang mau diikuti ya kan? Identitas kita, kemudian supaya tahu pilihan ekskul yang akan kamu ikuti. Misalnya di sini M Yamin, M Amin. M Amin pilihan pertamanya lomba melukis. Pilihan keduanya lomba badminton. Contohnya kan? Berarti apa tujuan kamu? Supaya mengetahui identitas diri, kemudian selain itu mengetahui ekskul yang akan diikuti. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan, Amin, kamu mengikuti ekskul lari. Nah,
Apakah itu benar? Amin, kamu bisa membantah dengan adanya formulir ini. Itu dia. Berarti fungsi formulir itu sebagai bukti fisiknya. Oke, dari teks formulir tersebut, perhatikan, ini ada yang sudah diisi. Formulirnya sudah ada yang diisi. Ada Oji 11 tahun, kelas 6. Nomor induknya kita misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ekskul yang diikuti bulu tangkis, tenis meja. Kemudian diberi tanda tangan dan nama lengkapnya. Kemudian formulir yang B, saya contohkan itu si Indah, 12 tahun. Kemudian kelas 6, alamat Dusun 4, Pantai Cermin 20987 kode pos. Kemudian nomor telepon rumahnya, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon, kartu pelajar, dan lomba yang diikutinya adalah lomba tari tradisional. Kemudian tanda tangannya sudah ada, kemudian ada namanya secara lengkap. Ini contoh formulir yang sudah diisi. Oke, sekarang kamu sudah melihat formulir yang sudah diisi. Sekarang mau tanya, apa itu teks formulir? Surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Ada yang harus diisi, itu dia teks formulir. Kemudian apa fungsinya, Nak? Iya, mendapatkan informasi. Kemudian media komunikasi. Iya, bukti fisik. Iya, ada bukti fisiknya. Bukti fisik ini formulirmu, kan bukti kan? Bukti fisiknya ada. Kemudian mengumpulkan data. Perhatikan LKPD-nya. Ada pertanyaan saya ajukan kepada kamu. Ada 2 formulir. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nomor 2, apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Oke, silakan diskusikan lagi. Siapa tahu ada jawaban yang lain dari kelompokmu. Silakan diskusikan sekarang. Di LKPD-nya dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Apa perbedaannya? Dilihat dari judul. Oke. Siap. Formulir apa, Bu? Itu informasi. Pas. Udah ya? Selesai? Oh, masih belum? Udah. 1 sampai 4. Kenapa dia bekerja sendiri? Udah tahu kan? Untuk mengidentitas diri, koma. Untuk mengetahui jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Mengetahui jenis untuk mengetahui nih, mengetahui bukan mengisi ya. Dan ekstra. Kuler. Konrel. Kemudian perbedaannya apa, Nak?
Boleh, kegiatan lomba. Tadi kan ini formulir apa? Apa pertanyaannya nomor 4? Jawabanmu karena mengapa formulir itu dibuktikan? Bukti keikutsertaan suatu kegiatan. Sebagai bukti keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Tunggu ya, mereka dulu ya. Begitu juga, Bu. Nah, Iya. sama kayak gitu. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 5 selesai. Oke, bagus. Kelompok berapa lagi? 2 selesai. 1, 2, 3, 5 sudah selesai. 1, 2, 3, 5. Apa? Nomor 4 untuk menjadi Sebagai bukti benar. Untuk sebagai bukti keikutsertaan, sebagai bukti keikutsertaan seseorang dalam mengikuti suatu kegiatan. Oh, sama ya jawab pertanyaan kalian ya. Apa jawabanmu? kan mengapa formulir itu kita buktikan untuk menemukan data yang sebenarnya. Bisa, untuk menemukan data yang sebenarnya bisa. Sebagai bukti untuk keikutsertaan suatu kegiatan boleh juga. Bukti keikutsertaan. Apa bukti? Oh, yang mereka tahu kita siapa? Bisa juga. Siapa tahu? Yang mengikuti ekstrakurikuler bisa juga. Supaya kita mengetahui siapa yang Siapa yang mengikuti lomba? iya. Siapa saja yang mengikuti lomba. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk sekali. Sekali. 2 kali. 3 kali. Sekali. 2 kali. 5 kali. Baik. Tiba saatnya kita melakukan kegiatan presentasi ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Indonesia Gunawan. Nama saya Calisa Adrila. Nama saya Jalwi. Nama saya Paris. Nama saya Muhammad Erlangga. Nama kelompok Indonesia. Apa tujuan dilakukannya kegiatan SEA Games dan kegiatan ekspor dan impor? Ekspor adalah pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Impor adalah pengiriman dari luar negeri ke Indonesia. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut?
meningkatkan ekonomi, mempererat kerjasama. Apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Jelaskan. Ya, kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam meningkatkan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Dua. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler supaya mengetahui jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Formulir B untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN supaya mengetahui jenis lomba cerdas cermat ASEAN yang akan diikuti. Apa tujuan dari formulir A? Untuk mengetahui identitas diri dan tentang jenis apa yang akan diikuti. Apa tujuan dari formulir B? Untuk mengetahui identitas diri dan tentang jenis perlombaan yang akan diikuti. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Untuk mengetahui fisik agar mengetahui identitas diri, untuk bisa mengikuti perlombaan. Inilah hasil prestasi kami. Terima kasih. Oke, berikan kelompok ini. Jawabannya menurut ibu sudah benar. Adakah jawaban lain atau bagaimana pendapat kamu mengenai pernyataan mereka? Apakah sudah sama? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah benar? Jawaban mereka sudah benar. Kemudian saya perhatikan juga kegiatan diskusi yang mereka lakukan benar-benar terjadi dengan baik. Oke, walaupun ada yang belum diskusi ya, dari pelajaran berikutnya diskusi dengan baik. Oke, oke, tepuk tangan lagi. Kelompok Singapura, kelompok 3, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Singapura akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jiana Melania Sibuan. Nama saya Dea Nandasari. Nama saya Tama. Nama saya Dimas. Kenalkan, nama saya Yasir. Satu, apa tujuan dilakukannya kegiatan SEA Games dan kegiatan ekspor dan impor? Jawabannya, satu, keuntungan kegiatan SEA Games adalah mempererat persahabatan dan mencapai tujuan bersama. Keuntungan
Ekspor adalah kita mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan. 2. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawabannya peran Indonesia adalah membuat suatu barang agar bisa diekspor ke luar negara. 3. Apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Jelaskan. Iya, karena adanya SEA Games. Keuntungan Indonesia bertambah dan adanya ekspor impor membuat kebutuhan menjadi lebih mudah dan mendapatkan keinginan kita. Satu, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawabannya, 1. Perbedaan formulir A dan formulir B adalah formulir A adalah tentang kegiatan-kegiatan eksekuler dan formulir B adalah tentang pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. 2. Apa tujuan dari formulir A? Jawabannya, tujuan dari formulir A adalah sebagai bukti bahwa mengikuti ekstrakurikuler. 3. Apa tujuan dari formulir B? Tujuan dari formulir B adalah sebagai bukti fisik bahwa mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. 4. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Formulir itu berfungsi untuk menaisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan yang diadakan sebagai bukti ikut serta dalam suatu kegiatan. Terima kasih. Hasilnya baik dan sudah Ibu dengar, semuanya juga sudah benar ya. Diskusi yang mereka lakukan juga sudah terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 6, kelompok Laos. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Laos akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan perkenalkan, nama saya Izabaya Kinasution. Nama saya Abdullah. Nama saya Ridho Abdillah. Nama saya Yoga Aryawan. Nama saya Albi. Nama kelompok Laos. Nama ketua Iza. Nama anggota Ridho, Albi, Yoga, dan Alif. 1. Apa tujuan dilakukannya kegiatan SEA Games dan kegiatan ekspor dan impor? 1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 2. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Sebagai tuan rumah, mengikuti kegiatan dengan adil. 3. Apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Jelaskan. Ya,
Produk negara ASEAN dijual di Indonesia dan warga negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 1. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Formulir B pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Formulir A mengetahui jenis ekstrakurikuler. Formulir B mengetahui jenis lomba yang diikuti. Apa tujuan dari formulir A? Tujuan formulir A mengetahui identitas diri dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Apa tujuan dari formulir B? Formulir B mengetahui identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Untuk mengetahui siapa saja yang ikut lomba dan untuk menemukan data yang sebenarnya. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Jawabannya benar, ya kan? Jawabannya benar semua kan? Bagus, silakan kembali ke tempat duduknya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Myanmar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Nama saya Putra. Nama saya Aulia Idris. Nama saya Akila Naura Safwa. Nama saya Rabi. 1. Apa tujuan dilakukannya kegiatan SEA Games dan kegiatan ekspor dan impor? Jawab, mempererat persahabatan antar negara, kebutuhan terpenuhi. 2. Apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Sebagai tuan rumah menyediakan pelatihan para atlet dan Indonesia dapat menciptakan barang yang canggih. 3. Apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Jelaskan. Ya, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan. 1. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawaban. Formulir A untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau formulir B untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. 2. Apa tujuan dari formulir A? Jawaban. 2. Tujuannya untuk mengetahui identitas diri, untuk mengetahui ekstrakurikuler yang akan diikuti. 3. Apa tujuan dari formulir B? Jawaban. 3. Tujuannya untuk mengetahui identitas diri, untuk mengetahui lomba yang akan diikuti. 4. Mengapa formulir itu kita butuhkan? 4. Jawaban. Untuk menemukan data yang sebenarnya. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, ini ada soal evaluasi kepada kalian. Ada 4 soal, kalian kerjakan yang tepat ya. Waktunya cuma 5 menit dari sekarang. Iya, 1 orang 1.
Kalau lebih bilangnya? Satu orang satu. Iya. Lebih sini. Silakan dikerjakan sekarang. Tulis namamu dengan lengkap. Iya, disilang ya salah satu jawabannya.
Budi. Anak sulungnya yang mana? Anak pertama. Oke, kegiatan refleksi kita pada hari ini, bagaimana perasaanmu? Ini. Oke, gini dong buat ekspresinya. Oke, semuanya senang ya? Bagus. Nah, apa kesimpulan kita pelajaran hari ini? Yang pertama kita belajar tentang ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi apa yang pertama? SEA Games. Yang kedua? Iya, kegiatan ekspor dan impor, ya kan? Contohnya benda-benda yang sudah kamu miliki. Oke. Kemudian teks formulir. Nah, teks formulir itu digunakan untuk mengetahui informasi data diri, ya kan? Ada teks formulir pendaftaran lomba dan ada teks formulir ekstrakurikuler. Oke, bagus. Baik, saya ada ini, coba terakhir ya, ini penutup. Ini kegiatan penutup. Semuanya silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Tepuk tangan. Dari hasil evaluasi yang saya lihat,
ada beberapa orang yang belum mencapai nilai yang memuaskan. Jawaban yang pertama, perhatikan ya. Perhatikan bentuk kerjasama ASEAN di bawah ini. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area, itu kawasan perdagangan bebas. Itu termasuk contoh ekonomi, namanya sudah perdagangan. Berarti ada jual beli. Berarti itu termasuk contoh ekonomi. Kemudian satu lagi adalah tentang SEA Games. Oke, nomor 2, tujuan dari ASEAN di bidang ekonomi memperluas kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, itu benar. Oke, ini punya Dea, nomor 2 benar, nomor 1-nya salah ya. Kemudian nomor 3, Andi Baskoro 26 Agustus 2005, benar. Dea nomor 3 benar. Kemudian nomor 4 juga benar jawaban Dea. Dea nilainya 75, berarti tuntas. Oke, yang belum tuntas itu M. Herlangga. Belum tuntas. Ya, ini masih belum memuaskan nilainya. Jadi tolong nanti dikerjakan halaman 10 bagi yang belum tuntas remedialnya. Dan yang tuntas tetap belajar di rumah. Kerjakan soal-soalnya ada di buku tema 5 di halaman 11. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri kegiatan pelajaran hari ini dengan doa. Kita ambil sikap yang baik berdoa. Silakan pimpin doa kita. Kali ini adalah Zemi, silakan. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Jaga kesehatannya, rajin belajar di rumah ya nak. Rajin membaca buku, dikerjakan semua tugas yang diberikan oleh gurunya. Semoga kamu dapat menggapai cita-citamu nanti. Semoga sukses di masa depan. Terima kasih.